Teman bisa buka saja mulutnya teman-teman. Biasanya itu di ujung lidah itu ada warna kuning ya, kuning atau putih, kita sedikit berlendir teman-teman. Itu yang menyebabkan kenari itu tidak nyaman ya di segi mulutnya. Biasanya sering nyisil ruji, melet-melet, itu faktornya juga sariawan itu teman-teman ya, sama. Kalau masih gejala ringan biasanya dikasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat siang, jumpa lagi di channel Eko Slorok ya. Dan di pertemuan kali ini saya akan membahas request dari teman-teman subscriber kita. Kemarin banyak yang menanyakan cara penyembuhan untuk burung-burung yang sering nyisil ruji atau sering menjulur-julurkan lidah ya. Dan berikut ini video dari teman-teman kita juga yang punya masalah sama ya, yang seperti yang kita bahas ini. Penyakit ini sebenarnya jika masih ringan itu mudah disembuhkan teman-teman, tapi kalau udah berat itu sedikit susah ya. Jadi kalau masih ringan teman-teman bisa memberikan asinan atau larutan cap kaki 3 ya. Larutan cap kaki 3 itu bisa membantu teman-teman selama penyakit itu masih ringan ya. Dan jika sudah terlihat kuning di ujung lidah, itu berarti perlu perawatan ekstra teman-teman. Obatnya berbeda, nanti kita coba racikan ya, caranya meracik obat untuk kenari sariawan ini teman-teman. Gejala yang ditimbulkan sendiri teman-teman, biasanya burung itu nafsu makan akan hilang ya, dan juga bulunya itu akan ngembang, badan terlihat kurus teman-teman, dan kotoran itu akan cair berlendir ya. Juga teman-teman jika buka mulut itu akan ada warna kuning di ujung lidah teman-teman, dan juga baunya itu sangat anyir ya, mulutnya ya teman-teman. Penyakit ini disebabkan dari bakteri teman-teman, bakteri Protozoa trichomonasis, dan biasanya bakteri tersebut hidup di tempat-tempat lembab ya, seperti kotoran dan tangkringan bekas burung yang biasanya turun terus naik lagi gitu kan, seperti biasanya tangkringan terasa lembab teman-teman. Dan juga kandang-kandang ternak yang jarang sekali kena sinar matahari, biasanya faktornya itu teman-teman, lembab, dan bakteri itu berkembang di sana ya. Oke teman-teman, langsung aja kita buat bagaimana sih cara pembuatan obat untuk penyakit sariawan ini ya. Jadi jangan skip videonya teman-teman, supaya tidak gagal paham dalam mengatasi masalah-masalah kenari yang sariawan ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya. Di sini saya akan memberikan cara ya, bagaimana meracik obat buat kenari sariawan. Dan di sini saya menggunakan botol kosong ini yang nantinya akan kita isi obat teman-teman. Ini adalah botol bekas Spectra ya, yang sudah saya cuci bersih. Karena saya pakai botol ini karena ukurannya sesuai ya untuk obat yang akan kita racik nanti. Dan di sini saya juga menggunakan metronidazole teman-teman, yang saya beli di apotek kemarin dengan harga 4.500 teman-teman. Jadi cukup murah ya, cukup murah. Obat ini berbentuk tablet teman-teman, belum tablet ya, nantinya kita akan pecah ya, karena ini dosisnya 500 gram untuk manusia ya teman-teman. Jadi kita akan pecah untuk menyesuaikan dosis untuk burung kenari. Karena kalau kita beri dengan dosis 500 gram, bukannya burung sembuh, nanti akan mati teman-teman, karena kelebihan dosis ya, keracunan pastinya. Mencari obat metronidazole ini kesusahan di apotek, itu memang tidak apotek semua ada ya. Teman-teman bisa menggunakan merek lain, yang penting antibiotik yang belakangnya ada nama zole gitu ya teman-teman ya, pasti bisa. Dan di sini saya pecah menjadi 6 teman-teman. Teman-teman bisa melembutkan atau memotong ya. Kalau saya ini saya potong, saya bagi menjadi 6 bagian teman-teman. 6 bagian. Kalau teman-teman mau menghaluskan itu sebenarnya lebih rata ya untuk pembagiannya ya teman-teman ya. Mau dipotong apa dihaluskan, baru nanti dipisah-pisah menjadi 6 bagian, itu lebih bagus. Ini udah kita bagi teman-teman ya menjadi 6 bagian. Itu aja teman-teman, diratakan ya biar imbang ya nanti dosisnya teman-teman ya.
Tapi lebih bagus saya sarankan dihaluskan aja teman-teman, dihaluskan karena nanti teman-teman lebih mudah untuk membaginya ya. Jadi lebih rata, dihaluskan semua pakai palu atau pakai batu nggak masalah teman-teman, yang penting halus saja, itu juga lebih mudah untuk membagikannya. Jadi setelah teman-teman bagi, teman-teman bisa memasukkan 1 butir ya. Setelah dibagi rata ini tadi bisa dimasukkan 1, baru nanti kita isi air teman-teman. Kita isi air, tidak usah banyak-banyak ya, cukup setengahnya saja supaya obat bisa meresap dan cepat bisa menyembuhkan burung ya. Kalau kebanyakan sih sama aja teman-teman, nanti burungnya cuma minum air aja ya. Jadi kita sesuaikan untuk aturan airnya, dan sebisa mungkin diberi air matang ya teman-teman, beri air matang supaya lebih bagus ya untuk burungnya juga. Setengah aja teman-teman, setengah botol aja ya. Kemudian teman-teman bisa tutup, lalu bisa kocok ya sampai benar-benar rata ya teman-teman. Jangan sampai ada yang menggumpal. Kalau ada yang menggumpal nanti malah menutupi lubangnya ya. Dicek lagi teman-teman, bisa dicek lagi sampai benar-benar halus dan obat itu mencampur dengan air ya teman-teman, supaya lebih cepat meresapnya di burung nanti ya. Dan setelah selesai teman-teman bisa langsung berikan ke burung yang terjangkit penyakit ya teman-teman. Langsung berikan aja ke burung yang terjangkit penyakit. Dan obat ini diberikan sehari itu 2 kali ya, 2 kali pagi sama sore, dan cuma kasih 2 tetes saja teman-teman, cukup 2 tetes pagi dan 2 tetes sore. Oke teman-teman, ini sebagai contoh saja ya burung black red saya. Burung black red saya ini alhamdulillah sehat teman-teman, alhamdulillah sehat, cuma badannya sedikit ngembang ya. Jadi tidak apa-apa kalau kita kasih sekalian, siapa tahu ada gejala di sana ya. Jadi teman-teman, untuk pengecekan penyakit tersebut teman-teman bisa buka saja mulutnya teman-teman. Biasanya itu di ujung lidah itu ada warna kuning ya, kuning atau putih, kita sedikit berlendir teman-teman. Itu yang menyebabkan kenari itu tidak nyaman ya di segi mulutnya. Biasanya sering nyisil ruji, melet-melet, itu faktornya juga sariawan itu teman-teman ya, sama. Kalau masih gejala ringan biasanya dikasih asinan atau larutan penyerga cap kaki 3 itu masih bisa teman-teman. Tapi kalau sudah di ujung lidah itu warna kuning atau putih sampai belendir, itu memang tidak bisa ya, harus diberi obat ini ya, metronidazole teman-teman ya. Kalau masih ringan masih mudah ya. Jadi kalau sudah kuning itu butuh waktu sekitar 1 mingguan teman-teman, dan itu pun harus rutin ya, pemberian konsisten ya teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemberian ini bisa dilakukan sehari 2 kali, dan setelah nanti selesai 1 hari itu sebisa mungkin obat itu dibuang ya teman-teman. Jadi sisa di dalam botol itu sebisa mungkin teman-teman buang, jangan dipakai lagi besoknya ya, karena sudah tidak bagus teman-teman kalau masih dipakai lagi. Jadi setelah pakai 1 kali pagi sama sore, lalu setelah itu dibuang aja teman-teman, dibersihkan ya. Kita pakai besok paginya lagi. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi saran saya untuk mencegah penyakit ini, teman-teman bisa lebih rajin ya membersihkan kandang, dan jika kandangnya itu lokasinya yang jarang sekali kena panas, sebisa mungkin teman-teman menjemur ya, supaya tidak ada bakteri protozoa trichomonas tadi teman-teman ya. Cukup itu aja teman-teman mungkin masukan dari saya, dan sebelumnya saya mohon maaf ya mungkin jika ada kesalahan dalam penyampaian saya teman-teman. Jika ada masukan atau tambahan dari teman-teman lain, mungkin bisa dimasukkan di kolom komentar ya teman-teman, supaya bisa tambah pengalaman buat saya dan rekan-rekan yang lainnya ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bagi yang belum gabung, silahkan gabung, subscribe ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat tentang dunia burung kenari, siskin, fins, dan perawatannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.